Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Anta syamsun anta badrun, anta nurum fawqa nuri, anta iksiru wa ghali, anta misbahu suduri. Allah, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la haula wa la quwwata illa billah. Jumpa lagi kita dalam konten Islam tekstual, kontekstual, dan faktual hari ini. Bertepatan hari ini 12 Rabiul Awal 1445 Hijrah. Tepatnya pada 28 September 2023. Kita coba bahas tuntas dulu tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang lahir di Mekah pada setahun gajah, tepatnya 571 Masehi. Waktu itu di bulan Rabiul Awal, 12 Rabiul Awal, yang pada saat itu beliau lahir, ayahnya sudah tiada karena beliau dalam kandungan Abdullah telah meninggal dunia, dan lahirlah beliau dari rahim seorang ibu wanita yang solehah, yaitu Siti Aminah. Kemudian beliau pada saat lahir itu tentara gajah itu sedang ingin menduduki kota Mekah, sehingga disebut dengan tahun gajah waktu itu. Saudara-saudaraku seiman seakidah, sebangsa dan setanah air, kenapa sebenarnya Rasulullah diturunkan? Selain untuk menyempurnakan mungkin akidah-akidah yang terakhir itu dari Nabi sebelum beliau adalah Nabi Isa alaihissalam, yang waktunya sudah hampir 500 tahun lebih, sehingga banyak ajaran-ajaran yang diselewengkan, banyak ajaran-ajaran yang sudah tidak sesuai dengan apa yang diturunkan pada awalnya dalam kitab Injil. Oleh sebab itu turunlah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan diceritakan juga bahwa di Injil yang benar itu diceritakan akan datang nanti nabi terakhir yang bernama Ahmad. Dan ini juga diceritakan Allah dalam surah As-Saff, ya Bani Israil inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurati wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Dalam surah As-Saff tersebut diceritakan bahwa akan datang nanti seorang nabi yang bernama Ahmad dari suku Quraisy. Oleh sebab itu nanti akan ada satu kisah ketika Rasulullah diajak oleh pamannya Abu Thalib ke Syam, dan ada seorang pendeta Buhaira namanya. Pendeta Buhaira ini mengetahui bahwa Rasulullah itu dengan tanda Khatamul Anbiya di punggungnya, bahwa Rasulullah ini, Muhammad ini akan menjadi Rasul terakhir. Dan nanti juga ketika hijrah ke Madinah pertama juga diceritakan ada orang-orang yang beragama Nasrani itu yang menyambut Rasulullah dengan marhaban, itu menyambut Rasul, yang menyatakan inilah kebenaran yang diceritakan oleh Injil tersebut. Kenapa? Karena pada tahun 325 Masehi itu di Nisia, Konstantinopel, itu Kaisar Konstantin itu mengumpulkan para pendeta-pendeta, pastor dan sebagainya. Disitulah sebenarnya penyelewengan pertama terhadap agama Nasrani dengan prinsip trinitasnya. Kenapa? Karena Kaisar Konstantin ini beragama Romawi itu yang meyakini sebelumnya ada 3 Tuhan, sehingga ini diafiliasikan bagaimana supaya agama Romawi kuno itu diafiliasikan dengan agama Nasrani, sehingga banyaklah waktu itu penganut-penganut agama Nasrani yang memang berpegang teguh kepada ahli kitab yang sebenarnya itu lari sampai ke kota Madinah.
dan mereka mengetahui bahwa Muhammad ini adalah utusan Allah, nabi terakhir, penyempurna dari ajaran-ajaran sebelumnya, ajaran Ibrahim, ajaran Musa, ajaran Daud dan sebagainya, sampai kepada ajaran Muhammad. Saudara-saudaraku sekalian, kita tidak bahas itu secara tuntas, kita hanya bahas tentang apa yang dikatakan Nabi dalam satu hadis yang diriwayatkan Imam Baihaqi. Nabi mengatakan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Hanya saja aku diutus ini untuk menyempurnakan akhlak dan budi pekerti. Kenapa harus menyempurnakan akhlak dan budi pekerti? Karena Nabi itu turun di bahasa zaman jahiliyah, di mana akhlak, moral, budi pekerti bangsa itu memang betul-betul jahiliyah, zalim. Bagaimana tidak zalim? Lahir anak perempuan itu langsung dibunuh hidup-hidup dan dikuburkan, karena anak wanita itu dianggap aib bagi kaum Quraisy waktu itu, kafir Quraisy. Nah, kemudian yang anehnya lagi, bagaimana batu itu kembali disembah. Batu dibuat jadi patung, kemudian disusun. Jadi Tuhan batu yang paling terkenal itu Lata dan Uzza. Jadi Lata dan Uzza ini induknya dari Tuhan batu lah menurut mereka. Sementara Tuhan-Tuhan kecil itu banyak di rumah-rumah, kadang ya suka-suka dia lah. Kalau misalnya dia suka kucing, dia buatnya patung kucing jadi Tuhannya. Suka dia monyet, ya dibuatnya patung monyet, ya. Tapi Lata Uzza inilah Tuhan batu yang paling terbesar di Mekah tersebut, dan khususnya di Jazirah Arab itu. Kemudian apalagi dekadensi akhlak dan moralnya. Nah, bagaimana satu perempuan itu bisa punya suami 10 atau 15 orang, yang itu nanti kalau misalnya suami yang ketiga lagi masuk ke dalam kamar, ke rumah tersebut, maka yang lain harus ngantri, ya kayak ngantri-ngantri di SPBU lah hari ini. Di depan rumah itu dibuat bendera, misalnya nama si Polan sedang di dalam, benderanya ada 15 kalau suaminya 15. Jadi bendera yang lain turun, bendera yang si Polan inilah yang sedang berdiri tegak di depan rumah itu. Apalagi di kondisi ya mabuk-mabukan itu biasa, kemudian judi mengundi nasib itu hal yang lumrah. Pemerkosaan, pembunuhan itu tidak lagi suatu hal yang aneh di masa zaman jahiliyah. Kemudian hamba-hamba sahaya itu dianiaya, dizolimi, termasuk Bilal bin Rabah itu, sang muadzin Rasulullah itu adalah hamba kayak hitam yang menjadi budak belian waktu itu. Dan hamba-hamba sahaya ini bukan hanya di Jazirah Arab, tapi di Romawi kuno itu sudah menjadi satu kebudayaan, menjadi satu kebanggaan. Punya banyak budak itu adalah satu kebahagiaan, simbol kekayaan. Jadi hidup hura-hura, sehingga tidak ada lagi ketertiban. Yang kuat menjadi raja, yang lemah akan menjadi hamba. Oleh sebab itu diutuslah Rasul. Rasul diutus ini untuk menjadi contoh, suri tauladan. Walaupun dengan berbagai perjuangan, sebagaimana surah Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya pada diri Rasulullah itu ada contoh tauladan yang baik. Kita tidak membahas secara spesifik lagi tentang perjalanan kisah Rasulullah, tapi kita ingin kembali ke negeri kita yang tercinta ini, negeri yang mayoritas Islam, yang 85% lebih penduduknya adalah Muslim hari ini. Tapi kita melihat dulu, evaluasi dulu bagaimana sebenarnya pengamalan umat Islam ini terhadap akhlak dan moral bangsa ini. Yang pertama kita melihat bagaimana korupsi. Korupsi ini kan bahasa yang perindah sebenarnya. Korupsi ini adalah kan maling, copet ya, copet atau kita bilang begal lah. Tapi kalau begal ini kan lebih terkesan kepada sistem kekerasan. Kalau copet, maling ini ya sembunyi-sembunyi. Ya sama juga dengan korupsi. Bahkan korupsi ini maling yang lebih besar sebenarnya dampaknya. Kenapa? Karena yang dikorupsi itu adalah harta rakyat, harta fakir miskin. Kita melihat juga bagaimana kemarin bansos itu dikorupsi oleh Menteri Sosial Juliari Batubara. Kita melihat juga bagaimana juga korupsi-korupsi lain yang besar, yang raksasa di negeri ini. Dari mulai DBLBI, begitu negara dalam keadaan krisis, disitulah kesempatan para bankir-bankir ini mengkorupsi ratusan triliun
uang yang seharusnya itu disalurkan kepada masyarakat, nasabah-nasabah waktu itu. Kemudian kita melihat bagaimana kasus Bank Senturi. Kemudian kita bagaimana lihat ini asuransi Asabri, itu asuransi kan asuransi pensiun para ABRI yang mengabdi kepada bangsa dan negara ini. Ini hampir 23 triliun ya menurut informasi data dari berbagai sumber yang kita ambil. Jiwasraya ini juga asuransi yang memang diperuntukkan kepada orang-orang yang nantinya akan dibagikan kepada mereka kembali. Ini 17 triliun. Itu 17 triliun itu kali dikumpul uang ratusan ribu Soekarno Hatta itu bisa 3 tingkat gedung itu penuh dengan uang itu. Kemudian bagaimana juga kita melihat EKTP dulu juga itu ya, walaupun tidak seperti Asabri itu hampir 2 triliun, 2,3 triliun. Terakhir Pelindo 2 itu juga bagaimana tahun 2020 yang diperkirakan 6 triliun. Kemudian PT Darmek Group Duta Palma, ini Surya Darmadi ini di dekat kampung saya ini, Indragiri Hulu sana di Riau. Nah, ini melibatkan bupatinya sudah masuk ini, dan saudara Surya Darmadi juga sudah di penjara hari ini. Ini bukan tanggung-tanggung, ini alih fungsi hutan tanah ini menjadi kebun sawit 78 triliun diperhitungkan. Itu ada 37.095 hektar tanah yang dialih fungsikan. Kemudian ya PT Transpasifik Petrochemical ini Indotama ini di BP Migas ini 37,8 triliun juga negara rugi. Kemudian di Kota Waringin Timur ini Bupati Sofian Hadi juga 5,8 triliun, Masya Allah. Belum lagi yang kecil-kecil yang jumlahnya miliaran dan sebagainya. Ini kan maling-maling negara. Padahal negeri ini negeri yang dikenal dengan negeri yang mayoritas Islam Muslim terbesar, tapi korupsi ini merajalela, maling lah kita bilang. Belum lagi deretan menteri-menteri. Di masa Pak SBY itu berapa menteri ya, kita lihat Rohimin Dauri, kita Menteri Kelautan, kemudian Menteri Agama Surya Dharma Ali. Di dekade Pak Jokowi ini Idrus Marham, Imam Nahrawi, Menteri Pemuda Olahraga, Edi Prabowo, ini Menteri Kelautan, ini ekspor benih lobster ini. Kemudian Juliari Batubara, ini masalah bansos. Ini kan sebuah catatan khusus bagi kita bagaimana maling dan copet itu sudah merajalela di negeri ini. Belum lagi kita nanti beranjak kepada bagaimana prostitusi jinah di negeri ini. Baru bulan yang lalu, bulan Juli sudah ditangkap oleh Mabes ya, Polda Metro Jaya itu di Jakarta Selatan itu 3 studio video porno. Ini dikelola oleh saudara Irwansah, saudara yang dulunya rajin ngaji, tapi karena memang kehidupan ekonomi sulit, buat film-film horor nggak laku, langsung terakhir buat film porno. Alhamdulillah katanya film porno kok, alhamdulillah, mohon maaf. Nauzubillah min jalik ya, 10.000 sudah yang berbayar itu pelanggannya, karena dia buat situs berbayar, dan sudah hampir 120 film porno yang dia sebarkan. Ini kan suatu hal yang menjadi catatan bagi kita di negara yang mayoritas muslim ini. Kita melihat bagaimana video porno itu merajalela. Ini porno ini kalau tidak ada peminatnya nggak mungkin produknya bisa jalan ya. Film bokep ini ya, film bokep ini nggak mungkin bisa jalan kalau tidak ada karena teori ekonomi itu apabila banyak peminat maka produk juga pasti muncul. Kalau tidak ada peminat tidak akan ada produk gitu. Ya bagaimana juga maraknya juga ya mungkin di tangan anak-anak kita sekarang, sehingga tidak guna heran ketika banyaknya juga pemerkosaan. Kita lihat anak-anak yang ABG juga sudah menjadi pelacur yang sudah melakukan pemerkosaan dan sebagainya di berbagai tempat. Bahkan naudzubillah min dzalik, orang tua kandung sanggup menggagahi anaknya, perkosa anaknya, bukan hanya anak tiri tapi anak kandung. Naudzubillah summa naudzubillah min dzalik. Selanjutnya bagaimana narkoba yang dulu kita kenal hanya mabuk-mabukan, minuman keras, tapi hari ini bagaimana narkoba itu semakin merajalela. Ya kita lihat memang aparat sudah berupaya semaksimal mungkin, tapi karena memang peminatnya banyak, peminatnya masih sangat butuh narkoba ini, sehingga ditangkap 1 muncul 10, ditangkap 10 muncul 100. Ini sesuatu hal yang sangat rumit ya menurut kita. Kenapa? Karena memang ya putra-putri kita, anak-anak kita yang mungkin sudah
mayoritas sudah mengkonsumsi itu. Kemudian judi, kemarin kita lihat bagaimana isunya ketika Sambo itu tangkap, bahwa banyaknya judi-judi online itu, bahkan itu spektakuler, diperhitungkan sampai ratusan triliun uangnya masuk per tahun yang diduga oleh PPATK itu aliran dari dana-dana pencucian uang dari judi dan sebagainya. Ini kita melihat, dan ini bukan hanya isu, tapi ya kita lihat di lingkungan kita sendiri bagaimana judi online itu merambah kepada keluarga kita, tetangga kita. Ini kan merajalela. Padahal innamal khamru wal maisir rijsun min amali syaitan. Ini karena judi dan minuman keras itu amalan-amalan setan. Jadi inilah, belum lagi kita beranjak kepada bagaimana sopan santun, akhlakul karimah, ketertiban, kita melihat kebersihan, an-nazafatu minal iman. Ini kan sebenarnya kan adalah akhlak-akhlak yang memang dicontohkan Rasulullah. Syukurnya Islam ini, Rasulullah itu bukan hanya mengajarkan hal-hal yang besar, sampai yang namanya untuk buang air kecil saja pun diatur. Bagaimana buang air kecil disunnahkan itu jongkok, jangan berdiri. Bagaimana juga disunnahkan buang air kecil itu jangan di air tergenang. Bagaimana buang air kecil itu jangan di bawah-bawah pohon yang ada semut di sana, karena kalau di sana megap itu nanti semut karena buang air kecil kita. Sampai seperti itu kebersihan itu, sampai membuang yang namanya duri di jalan juga sebagian dari iman. Tapi kenyataannya, realisasinya di lapangan bagaimana? Di jalan itu, tertib itu sudah dibuat lampu merah, hijau, kuning juga, dia tetap orang melanggar ketertiban itu. Demi kepentingan dia, kepentingan orang lain bisa diabaikannya. Kadang-kadang angkutan kota misalnya sembarangan berhenti sehingga macetnya jalan. Di tempat yang tidak seharusnya berjualan. Gara-gara dia cari makan, ratusan mobil itu kantri yang harusnya 30 menit bisa sampai ke rumah jadi berjam-jam. Ini kan sebenarnya faktor kepedulian, budi pekerti, akhlak. Jadi saudara-saudaraku seiman sakidah, dalam konteks ini kita hanya mengingatkan kepada kita, pada hari ini telah lahir Rasulullah yang menjadi contoh sebenarnya teladan bagi kita. Kita harusnya semua introspeksi diri, siapapun kita, bagaimana nasib anak keturunan kita 20 tahun ke depan. Kalau hari ini akhlak dan budi pekerti mereka itu sudah dibentuk oleh digitalisasi, dibentuk oleh handphone, dibentuk oleh hedonisme. Hedon ini hubud dunia. Bagaimana ini nanti 20 atau menjelang 1 abad negeri ini merdeka, yang nantinya ketika kita semua sudah tiada, mau jadi apa negeri dan bangsa kita ini? Nauzubillah min jalik. Mudah-mudahan negeri kita ini bisa berubah dengan pemimpin yang amanah, yang adil ke depan, yang bisa memperbaiki bangsa dan negara ini. Tapi siapapun pemimpinnya, kalau rakyat kita ini tetap begini modelnya, ya saya yakin tidak akan pernah berubah. Kenapa? Karena pemimpin yang adil itu, pemimpin yang amanah itu akan muncul apabila rakyat, masyarakat juga sudah penuh kesadaran. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.